Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah hukum lingkungan yang bertemakan perihal sampah. Kelompok 1 beranggotakan 10 orang dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hesti. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh saya selaku moderator. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Tara Tania dengan nomor NPM 21213620. Adapun latar belakang dari permasalahan kami ialah lingkungan hidup merupakan sebuah daya serta kondisi dan semua benda yang dapat masuk ke dalam tingkah ataupun perbuatan yang termasuk dalam sebuah ruang manusia yang berada pada pengaruh dari adanya kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Masalah lingkungan dapat sangat merusak kehidupan. Salah satunya ialah membuang sampah sembarangan, yang mana pembuangan sampah tersebut secara sembarangan ialah ulah dari manusia itu sendiri. Sehingga adanya suatu hukum yang menjelaskan tentang pencemaran lingkungan, serta adanya tindak pidana supaya manusia tidak membuang sampah sembarangan. Akan saya tambahkan, limbah merupakan zat sisa yang sudah tak berguna dan harus dibuang. Begitu banyak limbah yang ada di sekeliling kita, misalnya limbah dari pabrik, rumah sakit, rumah tangga, dan lain-lain. Bentuk limbah pun bermacam-macam, ada yang padat, cair, bahkan gas. Semua limbah ini harus dibuang karena sudah tidak mempunyai fungsi lagi, sebab seperti apapun bentuk dan jenisnya, limbah berpotensi paling besar untuk mencemari lingkungan. Pencemaran lingkungan oleh limbah ini sudah pasti memberikan dampak kurang bagus bagi lingkungan, baik dari segi kesehatan maupun kenyamanan. Misalnya, lingkungan jadi kurang nyaman, makhluk hidup sekitar seperti ikan ikut mati. Kesehatan, banyak orang yang jadi sesak napas atau asma karena limbah gas, serta lapisan ozon menipis. Untuk itu, perlu adanya solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan limbah tersebut. Pemerintah perlu mengeluarkan solusi yang bisa mengatasi limbah padat, cair maupun gas agar pencemaran lingkungan bisa dihentikan. Dengan adanya solusi penanganan limbah ini, diharapkan lingkungan sekitar bisa membaik sehingga semua makhluk hidup termasuk manusia bisa diselamatkan. Oleh karena itu, di dalam penjelasan ini bertujuan agar manusia tidak membuang sampah sembarangan dan dapat menaati peraturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun kepala daerah setempat. Baiklah, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aswa. Saudari Aswa, kami persilahkan. Lingkungan berbagai macam lingkungan yang ada di dalam kehidupan kita, seperti lingkungan fisik atau juga disebut anorganik, yang dimana terdiri dari sebuah gaya yaitu kosmik dan juga visi geografis, yang mana lingkungan fisik ini seperti udara, tanah, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Kedua, ialah lingkungan biologi atau organik. Jadi lingkungan ini seperti parasit, hewan, tumbuhan, dan juga proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan juga sebagainya. Selanjutnya ialah lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan atau sebuah tempat kita beraktivitas dan tempat kita bersosialisasi, serta interaksi. Permasalahan lingkungan sangatlah banyak, sehingga permasalahan lingkungan di hidup ini sangat bahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Permasalahan lingkungan hidup ini dapat berupa banjir, tanah longsor, dan penumpukan sampah yang sangat banyak. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Agung Adi Saputra. Kami persilahkan. Pada setiap harinya bertambah banyak entah di darat, di sungai, dan di laut. Sampah ini membuat terjadinya sebuah hal yang tidak diinginkan, dan juga sampah ini ada karena ulah manusia yang biasanya membuang di sungai atau juga membuang ke tempat yang sembarangan. Dan pada sekarang sebab dari perbuatan manusia, sampah di lingkungan di daerah Indonesia semakin menumpuk hingga menjadi sebuah gunung yang dapat didaki.
sampah di Indonesia memiliki peringkat kedua dari berbagai negara karena sampah plastik di Indonesia lebih banyak daripada negara lain. Permukiman yang berada di dekat pembuangan sampah akhir sangat kotor. Selain kotor, air di sungai pun sudah tercemar oleh limbah pabrik. Dan lingkungan itu tidak layak lagi bagi seorang yang tinggal di sana. Sebab di lingkungan tersebut sangatlah tidak nyaman dan juga dapat membuat tertularnya penyakit karena daerah yang tinggal di lingkungan tersebut sangatlah kumuh. Dan juga kekurangan air bersih karena sungai untuk mandi dan cuci pakaian telah kotor oleh sisa limbah pabrik tersebut. Sehingga untuk minum dan mandi mereka harus mencari air bersih untuk minum. Apa nih? Ahya RR Syahruddin S dan Rahman AM 2020. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sinta Septiara. Kami persilakan. Saya akan membahas tentang sampah, di mana sampah adalah materi sisa yang nilai gunanya sudah habis terpakai, di mana sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan sumbernya, sampah dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah sampah organik, yaitu sampah yang dapat terurai oleh mikroba. Sampah jenis ini dapat dengan mudah diuraikan dengan cara alami, yang termasuk jenis sampah organik, contohnya adalah sampah dari rumah tangga, kulit buah, pembungkus tepung, sisa-sisa makanan, sayuran. Yang kedua, ada sampah non-organik atau anorganik, yaitu sampah yang bersumber dari benda mati. Sejumlah besar bahan organik, anorganik tidak terurai secara alami. Selain itu, beberapa hanya dapat membusuk atau untuk jangka waktu yang sangat lama. Jenis sampah di tingkat rumah ini antara lain botol kaca, kantong plastik, botol plastik, dan kaleng. Sekian dari saya. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri Agustin. Kami persilahkan. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan, ditemukan bahwa daerah Pasar Bandar Lampung, contohnya Pasar Koga, di Kecamatan Kedaton, sampah masih didominasi oleh sampah anorganik, berupa sampah plastik seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Selain sampah anorganik, sampah organik juga terlihat di sekitar Pasar Koga. Sampah organik berupa sisa-sisa makanan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Muhammad Agung. Kami persilakan. Dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Penurunan kualitas kesehatan tempat pembuangan sampah dengan metode pengelolaan limbah yang tidak memadai merupakan lokasi yang baik untuk berbagai organisme yang berpotensi menularkan penyakit. Beberapa kemungkinan penyakit yang bisa ditimbulkan antara lain diare, kolera, dan tifus, umumnya disebabkan oleh pengelolaan limbah yang tidak memadai dan bercampur dengan air minum. Kemudian penyakit kulit jamur yang menular. Polusi udara, sampah atau limbah yang berserakan serta tidak dibuang dengan cepat adalah faktor sumber bau pada lingkungan sekitar daerah Tanah Toraja. Pembakaran limbah lazimnya dilakukan di tempat pengumpulan, terutama pada saat proses pembersihan yang tertunda, sehingga kapasitas sampah menjadi penuh. Bau yang dihasilkan sangat mungkin mengganggu lingkungan. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ridwan Fajar. Kami persilakan. Ya, dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Sampah yang mengalami pengumpulan dan pada infrastruktur terbuka berpotensi menghasilkan rembesan air, terutama ketika pada musim hujan. Air limbah dapat menyebabkan daerah sekitar tercemar apabila mengalir ke dalam tanah atau saluran air yang tidak aman. Karena pengolahan skala luas yang menimbulkan limbah yang banyak, air rembesan dapat dihasilkan dalam pengolahan limbah yang menyebabkan pencemaran air dan tanah di daerah sekitar, terutama pada daerah-daerah yang tidak tertata kelola.
dengan baik terhadap penumpukan sampah. Penumpukan sampah juga dapat menyebabkan polusi pada masalah kesehatan, terutama polusi tanah, pembuangan limbah yang tidak tepat, misalnya pada lahan kosong atau TPA yang tidak dikelola dengan baik, menyebabkan terjadinya pencemaran di lingkungan di lokasi tersebut karena adanya penumpukan sampah, dan juga dapat mengandung limbah yang berbahaya serta berdampak negatif pada kesehatan lingkungan daerah tersebut. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farizal Raname Rashid. Kami persilakan. Izin menjelaskan tentang upaya atau tindakan yang dapat dilakukan dalam mengelola sampah, pengelolaan sampah, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan daur ulang. Pengelolaan limbah yang tepat juga dapat memperbaiki kekayaan alam yang ada di daerah Bandar Lampung. Pengelolaan limbah atau sampah bertujuan agar limbah dapat menjadi bahan yang bernilai ekonomis dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut. Penurunan kualitas kesehatan tempat pembuangan sampah dengan metode pengelolaan limbah yang tidak memadai merupakan lokasi yang baik untuk berbagai organisme yang berpotensi menularkan penyakit. Beberapa kemungkinan penyakit yang bisa ditimbulkan. Pertama, diare, kolera, dan tifus umumnya disebabkan oleh pengelolaan limbah yang tidak memadai dan bercampur dengan air minum. Yang kedua, penyakit kulit jamur yang menular. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Syarinia Febriantika. Kami persilakan. Upaya atau tindakan yang dapat dilakukan dalam mengelola sampah, pengelolaan sampah. Yang kedua yaitu teknik daur ulang, merupakan metode pengumpulan sampah yang masih memiliki nilai dapat digunakan kembali. Ada beberapa cara untuk mendaur ulang, yaitu yang pertama, pemrosesan ulang fisik. Metode ini adalah metode daur ulang yang paling umum, di mana limbah yang dibuang seperti minuman logam dan kaleng makanan instan, botol minuman botol, majalah, kertas tulis, dan karton bekas ditemukan dan digunakan kembali. Pengumpulan sampah dilakukan dengan memisahkan dari awal sesuai jenisnya, atau kotak sampah dibagi jenis, atau dengan sampah campur. Yulia 2016. Yang kedua, B. Pengolahan kembali secara biologis sampah organik seperti sisa makanan dapat diubah menjadi kompos atau yang lebih dikenal dengan pemupukan hayati. Hasilnya adalah pupuk yang digunakan dalam penanaman pertanian, dan gas yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Dia 2018. Secara keseluruhan, cara ini sangat baik karena menghasilkan pupuk organik yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan cara ini dapat memberikan peran langsung bagi masyarakat sebagai pengelola dan dapat menjadi usaha tersendiri yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dwi Siska. Kami persilakan. Baiklah, dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi, yaitu sampah merupakan barang sisa yang sudah habis masa gunanya. Secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan non-organik. Di sini yang paling bermasalah bagi kehidupan manusia adalah non-organik, karena sampah ini sangat sukar terurai menjadi tanah. Pada dasarnya sendiri, manusialah penyebab lingkungan tercemar, baik itu melalui kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya dalam mengelola sampah secara tepat, sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat Bandar Lampung. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran dari individu, masyarakat itu sendiri, dan perhatian penuh dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai permasalahan lingkungan dari kelompok 1. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.